Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardini dengan NPM 220401026. Saya dari semester 4 kelas A Pendidikan Ekonomi. Adapun tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas UTS dari MK Teori Ekonomi Mikro. Adapun materi yang saya ambil tentang permintaan dan penawaran, yang dimana poin yang akan saya bahas di sini ada dua. Yang pertama itu permintaan dan yang kedua yaitu penawaran. Kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang permintaan. Apa sih permintaan itu? Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa sangatlah terbatas. Kenapa seperti itu? Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu yang pertama harga barang. Nah, di mana jika harga barang naik, maka permintaan terhadap barang dan jasa tersebut pasti akan menurun. Nah, adapun sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan terhadap barang dan jasa pasti akan meningkat. Yang kedua yaitu pendapatan masyarakat, yang dimana jika pendapatan masyarakat naik, maka permintaan terhadap barang dan jasa pasti akan bertambah. Namun, jika pendapatan masyarakat menurun, maka permintaannya terhadap barang dan jasa pasti ikut menurun. Lalu yang ketiga yaitu selera masyarakat. Nah, jika masyarakat berselera terhadap suatu barang dan jasa, maka permintaan terhadap barang dan jasa yang dia inginkan pasti meningkat. Lalu, jika dia tidak berselera atau masyarakat tidak berselera, maka permintaan terhadap barang dan jasa tersebut pasti akan berkurang. Yang keempat yaitu kualitas barang. Yang dimana jika kualitas barang itu bagus, maka permintaan terhadap barang tersebut pasti akan bertambah. Nah, tapi jika sebaliknya, jika kualitas barang itu buruk, maka permintaan terhadap barang tersebut pasti menurun. Adapun yang kelima yaitu harga barang lain. Seperti contohnya, di sini ada kopi dan ada teh, di mana harga kopi yaitu 6.000 dan harga teh 5.000. Di mana kenapa dia saling mempengaruhi? Karena kalau kita lihat secara kontekstual, pasti kebanyakan masyarakat lebih memilih membeli teh karena harganya lebih terjangkau jika kita melihat dari sisi harga. Nah, pasti permintaan terhadap kopi pasti sangat menurun. Nah, adapun jika kita lihat lagi, maka permintaan terhadap teh pasti akan sangat meningkat. Lalu yang keenam, yaitu jumlah penduduk. Di mana jika jumlah penduduk semakin banyak, maka permintaan terhadap barang dan jasa pasti meningkat. Karena banyak masyarakat. Nah, tetapi kalau masyarakatnya justru berkurang, maka permintaan juga akan berkurang. Yang ketujuh yaitu ramalan masa depan. Artinya, jika suatu barang dinilai akan lebih berharga atau nilainya akan lebih bertambah di masa yang akan mendatang, seperti contohnya emas, di mana perkiraan harga emas dari tahun ke tahun pasti akan selalu meningkat. Kita masuk ke permintaan dibedakan menjadi dua, yang dimana di sini ada daya beli konsumen dan yang kedua itu jumlah konsumen. Di mana jadi daya beli konsumen dibagi menjadi dua permintaan, yaitu pertama permintaan efektif. Yang dimana maksudnya permintaan efektif adalah permintaan yang didukung oleh daya beli, berasal dari orang yang mampu membeli. Maksudnya di sini adalah orang itu mampu untuk membeli barang tersebut. Yang kedua itu permintaan potensial, di mana didukung oleh daya beli namun belum menjadi transaksi. Lalu yang kedua yaitu jumlah konsumen. Jumlah konsumen dibagi menjadi dua, yaitu individual, di mana individual adalah permintaan masing-masing orang terhadap suatu barang. Lalu yang kedua itu pasar, permintaan yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Di sini kita masuk ke kurva permintaan. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam satu grafik, yaitu
kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan grafik hubungan antara permintaan barang dan jasa terhadap harga barang dalam kondisi tertentu. Di sini contoh soal kurva permintaan. Bisa dilihat baik-baik dan dengan seksama. Sudah sangat jelas ya teman-teman. Baik, kita masuk ke materi kedua yaitu penawaran. Di mana penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, dalam hal ini bertindak sebagai permintaan adalah pembeli dan penjual bertindak sebagai penawaran. Seperti ketika terjadi transaksi antara pembeli dan penjual, maka keduanya akan sepakat hingga terjadilah transaksi dengan harga tertentu dari proses tawar-menawar. Lalu kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu biaya produksi, di mana jika biaya produksi tinggi, maka produksi akan berkurang dan juga akan berpengaruh terhadap penawaran. Penawaran juga akan berkurang. Tetapi jika biaya produksi rendah, maka produksi akan bertambah sehingga juga mempengaruhi penawaran juga akan bertambah. Lalu yang kedua yaitu teknologi. Semakin tinggi teknologi, maka jumlah produksi akan semakin bertambah sehingga mempengaruhi naiknya jumlah penawaran. Lalu yang ketiga yaitu harapan memperoleh laba atau keuntungan, di mana harapan untuk mendapatkan laba atau keuntungan akan memacu produsen meningkatkan produksinya. Jika produksi meningkat, maka penawaran akan tinggi. Lalu kita masuk ke faktor-faktor non-ekonomi, di mana faktor-faktor non-ekonomi sangat berpengaruh terhadap penawaran barang atau jasa. Contoh dari faktor-faktor non-ekonomi ada bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum penawaran. Adapun bunyi hukum penawaran yang dimana semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Lalu sebaliknya, jika semakin rendah harga barang, maka penawaran semakin sedikit. Nah, adapun kita masuk ke kurva penawaran, di mana grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga dan suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu. Nah, di sini ada contoh soal kurva penawaran. Teman-teman bisa lihat, sangat mudah dimengerti. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.